Tangerang secara geografis nggak culture, rebel DNA-nya. Ini negara kalau nggak bisa ngurus sampah berarti lu nggak usah ada negara nih, ngurusin rakyat aja nggak bisa ya. Menghadapi resiko itu main. Menghadapi resiko nggak ada yang bisa ngelawan kalau itu. main-main. Wah itu God, Gusti Allah itu bermain juga. Itu permainan, dunia kan permainan mas. Ngelihat sampah kok lo ngeluh. Padahal manusia kan bukan makhluk sembarangan, tidak menyembah Tuhan sembarangan. Kejahatan terus berjalan, bahkan lingkaran yang akan membuat kejahatan terus berkoloni dia. Edi Bonetsky, lo jelasin itu nama dari mana dan apa maknanya sebenarnya. Dan nama lu siapa sebenarnya? Ini ruang apa ini, Bang Edi? Gue nyebut Edi, padahal nama lu bukan Edi. Ini ruang Edi Bonetsky. Laboratori suka-suka. Zain, ada Kak? Ada Zain itu Kak? Apa? Ada Zain. Ini Zain yang kita terbitin 13 tahun. Ini. Manggi itu depan aku, dalam karya-karya anak-anak. Kalau untuk mengetahui Semanggi di sini itu dia. Inilah Semanggi. Iya. Emang namanya dari dulu Semanggi? Iya, semangat berbagi. Oh, ini udah tahun ke-14. Tahun ke-14. Iya. Ngapain aja? Bang Edi di sini sama teman-teman dan siapa aja mereka? Aktivasi tempat yang tadinya angker, yang tadinya mitosnya horor, kita tempatin jadi kubah tanpa masjid. Kita gelar sejadah, khataman tiap Ramadan, bikin PAUD, masak-masak. Ada si kafir memasak di sini programnya. Orang-orang Tionghoa, orang-orang Katolik masak, berbagi juga sama kita. Kita ngomong si kafir memasak. Jadi kubah tanpa masjid. Kubah tanpa masjid. Ada apa ya? Kayak kurasi-kurasi kecil lah. Seniman mau jadi seniman, yang benar-benar seniman. Jadi kita pacu di sini. Karya lo baru satu nih, sehari 30 gitu loh. Karena teman-teman basicnya otodidak. Dan Tangerang secara geografis nggak culture. Rebel DNA-nya. Nggak culture, rebel DNA-nya. Dari zaman dulu Otto Iskandar Dinata diculik, terus Heng Ngantung, gubernur Jakarta yang sebentar, pendemonya dari Tangerang. Yang tukang acak-acak pusat. Jadi DNA not culture tapi rebel itu mau dirawat di sini. Siapa aja biasanya yang itu udah teruji sama JJ Rizal. JJ Rizal pidato kebudayaan di sini. Tahun? 2 tahun lalu. Kita bikin Pamuming Solam. Pasar Muda Minggu sore sampai malam, edisi 121 ada si anak-anak atelier Ciremai baca puisi biar tutukan juga diskusi di sini. Si Hamzah kan? Hamzah. Capi Barjan luncur puisinya di sini. JJ Rizal pidato kebudayaan dan dia bilang DNA Tangerang merah. Merah dalam arti rebel. Bukan culture. Bukan. Itu. Dan Pamuming Solam itu kan udah bertahun-tahun. Kemarin edisi 161 kita terakhir. Karena dulu digelar tiap minggu sekali, sekarang suka-suka aja lah. Mau 3 bulan sekali. Anak-anak udah kerja tuh, si Acul mau pameran di Jogja, kan. Udah kerja sama advertising. Gue kenal si Hello ya, mau kemari juga, dia bilang, Jul, reunian dong sama Kak Ino, mau kemari. Mbak Dita Cempur sekarang balik lagi ke Jogja. Gue ketemu kemarin. Juga perkembangan karyanya, alhamdulillah pesat ya. Gitu. Dan mereka semua menjadikan Semanggi ini sebagai senternya. Otodidak untuk menempa. Siapa yang punya inisiatif awal, Bang Edi, untuk menjadikan ini ruang bersama itu? Itu ada Kamiing tuh yang Prontos. Tuh. Idiom apa, filosofi dia gitu, udah seneng aja, ngilang biasanya, kayak gitu. Biasa jalanan begitu. Udah kaya lupa. Kayak negara juga ternyata. Iya lah, mirip. Terus yang pusing bukan lo doang, gue juga pusing kan gitu. Narasi di depan gitu. Kayak gitu aja mas, main-main aja. Seperti di situ tuh. Iya nih gue lihat tadi. Semanggi 13 tahun. Nah sebagai seorang lo disebut seniman rebellion di jalanan
Lalu memulai ini semua dulu gimana ceritanya Bang Edi? Sampai sekarang kan kalau dibilang lo ya udah mulai nih. Udah kayaknya. Udah. Hah? Udah. Rebel ya amburadul di jalanan tapi tetap bertahan. Mas. Aku nggak tahu Mas Indo. Yang pasti kalau lihat ke belakang ya. Sejak kelas aku pindah dari SDNU ke SDN Jelambar, itu aku banyak berkenalan sama teman-teman sebaya. SD tuh kelas 3. SD ya. Yang jago gendang, jago megang kecerekan, tapi bukan anak jalanan ya. Anak rumahan. Yang bapak saya itu mantri. Mantri kesehatan. Ya. Pakai sepeda punik tuh zaman dulu. Yang hijau. Warna merah. Oh, yang kuning merah. Jadi gue di Kelapangan Banteng lihat kampanye Rhoma Irama tuh pemilu 3, bapak tugas tuh, tugas kesehatan di situ. Ngantri ya? Ngantri. Kita diboncengin belakang. Nah, tetangga-tetangga kita di Grogol itu punya bukan nasib yang sama ya, punya keterampilan yang sama. Melihat ruang memori tubuhnya itu menjadi ruang kegembiraan gitu. Kita ngamen, nyanyi di tetangga-tetangga ngamenin kecerekan, bukan ngamen serius ya, ngamen main-mainan. Ntar beli gendang, besoknya di Sunda Kelapa Pasar Ikan naik sepeda sambil mancing ke Muara Baru, ke Muara Angke gitu kan. Suasana bermain lah. Terus ibuku udah biasa kalau anak-anak di rumah ngumpul. Karena bapak itu dari zaman di Grogol sampai pindah ke Tangerang, RW. Dan aku nerusin jadi RW juga, dinasti jadinya. Diangkat warga ya kan, 2 periode ya kan. Akhirnya mundur aja lah jadi RW. Nah, suasana itu udah mulai tumbuh tuh waktu kecil. Waktu SD ya? Waktu SD. SMP kita bikin vokal grup di Selipi, juara 1. Kalau kompetisi lawannya Regina Pacis, Bunda Hati Kudus, SMP 88. Nah, tapi gue punya kenangan menarik waktu kecil. Di SDNU itu yang ngajar gue orang Katolik, Ibu Maria Magdalena. Ngajarin tulis indah, tipis tebal. Yang sampai sekarang di karya-karya gue masih itu. Tulisan nempel. Nah itu. Gitu. Sampai SMP masih grup musik itu berjalan. SMA gue di Kalimantan, SMA bikin grup juga di sono. Apa musik? Musik, rock-rockan lah ya. Sampai pulang lagi ke Tangerang kita bikin grup rock, ikut festival sono sini. Ya kan. Tangerang Rock Festival, festival musik Banten, juara 1 terus tuh. Karena ada promotornya Mas. Promotornya tuh tetangga-tetangga, anak tongkrongan. Gali-gali. Preman-preman, preman gang. Wah lu gue modalin gitu loh. Jadi promotorin ya? Gue modalin nih, lombanya bayar 30.000, kalau menang bagi gue 50%. Oke, ya kan. Kita tarung ya kan, karena senang-senang, bukan karena serius. Main-main, tapi lagu sendiri ya kan. Kalau bawain lagu orang pun kita acak-acak. Kayak misalkan bawain lagu apa ya? Balada Sejuta Wajah tuh. God Bless ya. Denyut di jantungmu kota, ya kan. Kita acak-acak jadi karya sendiri gitu. Sampai suatu hari di 97 ada produser ngajakin rekaman. 97. Album Orde Gila. Itu sebelum Orde Baru tumbang. Iya. Orde Gila. Tapi itu album digarap 4 tahun Mas. Karena situasi 99 kan ada Krismon. Iya, 98, 99. Iya, krisis moneter. Makanya gue bikin lagu buang dolarmu, peluklah rupiah. Kita ganti, buang egomu, ingin menang sendiri. Judul lagunya Indonesia Perkasa. Itu di album yang Orde Gila. Albumnya CD, kaset, Virgo Ramayana ya program. Karena zaman itu dibajak lah itu lagu, ya kan, diglodok zamannya itu ya. Boro-boro mikirin royalti gitu kan, bajak. Tapi zaman itu kan AMI Award jalan Mas. Dan kita masuk nominasi terus. Di AMI Award. AMI Award kategori balada, orkestra,
diundang di karpet merah dateng. Zaman dulu kan Balai Sidang Senayan Jakarta ya kan dateng. Produser kita nemenin Remi tuh. Remi Selado. Remi Sutansa. Oh, Remi Sutansa. Kabar-kabari nemenin tuh. Dan dia kalau dia termasuk manajer bayangan lah kalau almarhum tuh. Mentasin kita di LBH, mentasin kita di beberapa tempat yang cukup honor dapet gitu loh. Itu gue juga udah gambar. Cuman gambar masih diumpetin. Masih nyanyi lah itu. Masih nyanyi ya kan. Dari panggung ke panggung. Bahkan sama Mas Munir. Almarhum. Elsan dulu ya. Iya. Kita bikin panggung jinga. Anjing maksudnya. Jing anjing di LBH tuh. Zaman Adnan Buyung. LBH-nya waktu itu. Mas Munir kayaknya baru di Jakarta itu. Tahun 9 akhir. 9-an itu Mas. 99 habis reformasi ya. Karena gue udah dibilangin sama emak gue di rumah. Udahlah kalau mau main di musik, di kebudayaan, di seni aja. Nggak usah ikut rombongan yang politik. Bukan rombongan politik ya, kalau ibuku dulu nyebutnya apa ya? Bolo-bolo nggak jelas tuh. Bolo-bolo nggak jelas. Gue kan di Grogol ya. Jakarta tuh kan deket Trisakti. Epicentrum 98. Epicentrum 98 bener-bener. Iya. Jadi emakku kan pesennya gitu aja sih. Dan kita pulang tiap hari ke rumah. Kalau ada apapun pulang tiap hari ke rumah. Itu tuh kenangan artnya tumbuh di situ. Gitu. Jadi awalnya musik emang. Lebih getol ke musik. Ke dan gue dulu kenal Bang Edi pertama kan ngamen untuk mau nyalek itu tahun berapa itu? 2004 atau 2003? Oh 2003. Gue lihat ini orang dukung pengamen ke parlemen. Hey men, doakan kami melangkah ke Senayan. Anjay. Tuh ada 11 orang Mas dari jalanan. Yang maju menuju legislatif. Parlemen, tapi gue bilang jangan pakai atribut. Boleh nggak? Gue ngomong sama ketua partai yang bersangkutan. Boleh nggak? Boleh. Gue nggak mau dibenderain. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau KTA bikin dong, iya boleh deh. Tapi kalau atribut nggak pernah kita pakai. Cuman mau ngetes doang waktu itu. Jalanan punya kekuatan nggak? Ya sebelum rame orang ngomongin sekarang ada IMJ ya, Institut Musik Jalanan ya kan. Dulu kita pengen coba maju ke parlemen karena setiap hari kita berhadapan. Gua kan rumah deket terminal Grogol. Berhadapan dengan satpol, polisi zaman dulu, banpol yang razia pengamen terus. Masuk ke Kedoya, masuk ke Cipayung, gue bawa materai 5.000 ngebebasin orang anak-anak keluar gitu, yang ditahan gitu. Itu makanya kita ngumpul nih, ada teman-teman dari Bekasi, Kampung Rambutan, Bogor, mana lagi tuh ya, Bandung. Ada 11 itu? Ada 11. Seniman yang mau maju ke parlemen. Maju loh, kita maju. Ada yang di kota, kabupaten, provinsi, pusat. Gue pusat maju coba. Dan gak ada lawan. Nggak ada yang musuhin, alhamdulillah gitu loh. Tapi ada yang nembus nggak ke parlemen? Nggak ada, nggak ada. Artinya dengan eksperimen itu, apa yang Bang Edi dapat? Ternyata kekuatan jalanan atau politik kekuatan atau apa? Jalanan itu harus dipupuk dan dirawat. Dan orang tidak melihat jalanan sebagai kekuatan besar. Gitu. Jalanan masih dianggap gitu. Ya. Undang-Undang Dasar 45 kan kita berangkat dari situ tadinya. Fakir miskin, anak-anak terlantar dilindungi oleh negara, dipelihara. Bahkan oleh negara. Tapi ternyata susah, ya kan, sulit ke arah itu. Gitu. Makanya ya udah, balik lo ke kandang masing-masing, lo bikin sanggar, lo bikin komunitas, apapun namanya, karena zaman itu belum ada istilah kolektif. Ya kan, geng, gerombolan kayak komplotan kayak apa, bikin
latihan teater kayak ada latihan tari, pantomim, badut ya kan, sulap, debus bahkan ya kan macam-macam tuh. Jadi balik lagi dari yang tadinya mau pakai jalur parlemen sistem di demokrasi, lari ke jalanan lari dan membangun ke RT RW sekarang. Bangun komunitas. Bangun komunitas. Udah lari ke RT RW aja deh, itu benteng pertahanan yang paling tangguh kayaknya saat ini sampai hari ini kayaknya. Rukun tetangga, rukun warga. Ya kan. Ada yang jadi Pak RW kayak lo, ya kan gitu. Kayak Bang Edi 2 periode. 2 periode. Akhirnya mundur. Iya. Nah, terus singgungan dengan karya rupa. Ya tadi kan musik kan panjang kan. Karya rupa itu gue sering ketemu orang-orang akademisi. Ngelihat coretan si Edi Bonetsky nih. Ngelihat garis Edi Bonetsky, gambar entar di kertas, di kantong semen, di plastik, di material lain ya, non kanvas ya, di kain, di kayu ya, bahkan kayu bekas dulu Robin Hood. Dipoto sama dia iseng. Sama si orang iseng ini, yang orang akademisi ini. Terus ditawarin ke temennya, bro karya lu ada yang mau nih. Orang BSD ya. Berapa udah bawa aja dah, besok bisa gue bikin lagi ya kan. Masih ingat siapa yang foto itu atau itu kuliah di ISI orangnya. Yayat Lesmana orang. Oh Pak Yayat ya. Jadi dia selalu ngasih tahu ini karya punya nilai estetik, karena gue juga waktu itu udah pengagum Nasar. Oke. Jadi ada pengaruh ya. Non teknis, non estetik, non konsep, ya kan 3 non itu. Sama non budget nih kalau tambahan gue. Jadi karya bisa nemu di jalan pasar loak, misalkan buku gue coret-coret, sering tuh nemuin tuh buku tua. Lo respon gitu. Gue respon, tiba-tiba gue kasih ke JJ Rizal nih, sejarawan. Wah ini buku mahal bro, lo coret-coret gini, buku sejarah ya kan. Marah dia sebagai tentang rempah-rempah. Ya. Udah buat gue aja ya kan. Ntar mau gue terjemahin bisa kali, kayak gitu-gitu tuh omongan-omongan kayak gitu. Bahkan terakhir gue pameran di residensi, pameran di Studio Hanapi, ada tumpukan buku-buku tua yang udah berdebu, sama dia diacak-acak tuh. Pada saat pengunjung sepi, halaman-halamannya beberapa diambil. Ini sejarah tentang pulau ini nih. Itu sejarah JJ Rizal. Itu juga dia dari 97 ya, 98 udah mengenal Ogut gitu kan. Dan memberikan nama Bonetsky itu. JJ Rizal. JJ Rizal sama Ibut. Bagus Takwin yang sekarang dekan Psikologi UI. Psikologi apa filsafat ya? Psikologi dia. Psikologi ya? Bagus Takwin ya? Teten ya? Iya. Aten. Sama si Doni Gatan, filsafat. Nah, suatu hari dia pulang dari Cina tuh. Bro, lo besok konser kan di Fakultas Teknik UI. Masih reformasi nih. Gue baru pulang dari Cina. Ada kaos Che Guevara nih warna merah. Lo pakai ya. Ya kan sampai sekarang tuh masih gue simpen tuh. Doni Gatan masih pacaran dia sama Doi itu. Iya kan. Gue pakai tuh sampai sekarang. Ini kaos dari Cina nih, ya kan Che Guevara. Nyanyi kita main di teknik. Main di teknik tiap malam Sabtu, Mas. Kalau malam Senin kita di Jack News. Penyiarnya Fajrul, Mas. Oh, Fajrul masih jadi penyiar sekarang jadi dubes dia. Fajrul Rahman. Ada lagu baru nggak? Ada nih Dewi Perang, ya kan. Kejahatan-kejahatan tentara, gas air mata, ya kan. Peluru, serdadu, gas air mata, granat, senjata laser, semua mesin pembunuh. Tapi bukan penyebab perang. Apal tuh Mas siapa? Main dia minor loh. Gitu. Di Jak FM tuh. Jack News ya, Pondok Indah ya. Jack News Pondok Indah. Kayak gitu tuh. Ya kemari-kemarinya campuran aja nih. Bosan main musik, gambar. Bosan gambar, main musik, mukul-mukul, nyari noise. Benda, material, direkam di handphone. Terus disiasatin sama temen yang tahu teknologi, diadu gitu. Bosan itu, bosan itu temen udah ada isi lagu, udah ada isi musik, bikinin rapnya, hip hopnya kita bikinin. Kayak sebuah seni untuk bersikap bodoh amat.
Pulang dari Serang, bicara tentang kebudayaan, di benak kepala mengalir kegelisahan. Di depan meja buku, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Warna orange tuh. Iya. Bukunya warna orange. Rekaman di sini nih. Pulang malam jam 2 ada anak-anak hip hop ngumpul di sini. Om, kita apa itu? Art block ya? Mentok nih, kagak ada bahan. Bisa nggak? Bisa, udah jadiin itu lagu. Kayak gitu aja, spontan nih. Dan bagiku nggak serius itu, Mas. Sampai sekarang, sampai pagi ini main-main semua. Ya ini karya main-main juga tentang pintu. Biasaan gue tuh ngelihat Google, ngelihat hashtag, melihat karya yang otentik tuh dari situ. Pintu udah ada yang mainin belum? Oh iya, pintu pengetahuan, di balik pintu Jogja, di balik pintu rupa, di balik pintu oligarki misalkan. Itu kita mainin itu dari hashtag. Beruntung tuh saya tuh. Jadi dapat kayak risetnya dari situ ya. Otentisitas gitu dari situ. Keasliannya biar nggak dibilang udah pernah ada itu. Plagiat gitu, plagiat. Gitu. Tapi proses Bang Edi kan dari musik terus kemudian rupa, kalau bosan ke musik lagi, bosan ke rupa lagi, dan perjalanan ketemu dengan banyak orang kan, dan kayak itu kan itu saya rawat, resonate gitu kan. Orang-orangnya juga saya rawat. Suka saya beri hadiah-hadiah khusus walaupun dia nggak berbahagia di hari tertentu gitu. Bisa setiap hari berbahagia ya. Itu kan gayanya Bang Edi juga kan, tiap hari berbahagia. Nah, siasatnya Bang Edi sendiri kan hidup begini kan buat banyak orang kan, bisa loh hidup kayak begini dan bahagia tuh gimana resepnya? Ya bisa aja, Mas. Asal jangan dipikirin 1 jam ke depan kita mau ngapain. Gitu. Biar 1 jam ke depan yang ngajak jalan, yang ngajak percakapan tubuh, ruang aja. Oh, hadir di situ. Iya. Tiba-tiba ketemu teman-teman lagi foto-moto, besok mau pameran di Jogja, oh di sini foto, iya kan? Dia nggak tahu juga saya juga dia ada di sini hari ini. Tiba-tiba besok di Jogja bisa gue pameran, bisa nyanyi nggak? Bisa, gue bawa gitar deh. Hari Senin di Daging Tumbuh, oke. Itu spontan-spontan gitu ya kan. Gitu. Nggak tahu nih 3 jam ke depan mau ngapain, nggak tahu. Gitu. Jadi kayak Bang Edi menikmati apa yang benar-benar terjadi saat ini juga. Alur itu, nikmatin aja. Biasanya aku kalau pagi tuh bangun tidur, kalau di rumah udah nyoret-nyoret, Mas, di kertas. Kemarin itu nyoret-nyoret di nota kontan, buku nota kontan yang ada garis-garisnya ya kan. Menarik nih. Nah gue diskusi sama bini nih, nota kontan nih kasbon, berarti negara ini dalam keadaan hutang terus tiap hari. Peristiwa Semanggi, Tanjung Priuk, korbannya berapa? Jadi karya juga nih, iya, bungkus ya kan. Gitu aja, Mas. Ya, nyata asik, tapi itu harus banyak kan, dan harus punya data yang jelas ya kan. Gitu. Gitu. Kalau anak gue bilang dasar lu be, seni tak ada hari libur ya kan, gitu. Ya udah. Nah salah satu hashtagnya Bang Edi kan juga seni tak ada hari libur. Ya nggak tahu itu bisa jadi kayak gitu tuh. Itu apa pemantiknya atau emang ya karya itu? Pemantiknya ya, gue nanya ke anak gue, emang udah bahaya hari ini, bos. Anak gue bilang gitu. Bahayanya apa ya? Korupsi udah tiap hari, kekerasan tiap hari, pelecehan seksual tiap hari. Kalau nggak ada seni setiap hari, setiap jam, setiap waktu, bahaya juga. Iya kan? Nggak ada rasa keindahan, nggak ada rasa kasih, nggak ada rasa sayang, estetika gitu loh. Iya, anak gua kan sekolah akademik, jadi suka berbincang kita gitu kan. Oh iya, gua kasih hashtag ini aja dah nih, spontan aja itu seni tak ada hari libur. Belum ada yang make nih, kosong postingan, gua pakai ini nih ya kan. Terus-terusan sampai sekarang. Iya, 4 hari yang lalu ditawarin tuh jadiin buku gua berapa editor temennya anak Tangerang, jadiin buku, coba gue ambil dari Facebook lo yang masa lampau, zaman Facebook berdiri. Banyak tulisan ngaco-ngaco tuh, Mas. Tulisan ngaco-ngaco, anak buaya Cisadane ya kan, matahari di atas pasar, segala macem gitu. Itu terus seni pembongkaran masa gitu, karena gue suka lagu bongkar ya kan. Wanfal suami. Gue pencet di hashtag Artmas Exposure ke dalam bahasa Inggris kan, itu kan seni pembongkaran masa, nggak ada yang make. Udah gue pakai aja, sampai Bonetsky Code tuh. Wah ini pakai nih.
Sampai suatu hari bini gue nelpon, kok gue pencet Bonetsky kok nongol ya di Google ya. Dia bisa ngejelasin tuh Mas, apa itu ya kan. Wah, data kita udah masuk semua ke situ berarti. Dia tuh bersyukurnya itu, alhamdulillah. Karena nggak pernah menduga ya 1 jam bahkan ya ke depan kita mau ngapain gitu. Gitu aja sih. Jadi nikmati atau aja. Jalani apa yang benar-benar sekarang dialami. Gitu. Tapi deal sama keluarga, sama anak dengan hidup seperti seniman kayak gini. Waduh, 7 tahun pertama emang tahun-tahun badai. Gimana tuh? Jadi gue bilang sama temen-temen dimanapun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang gue alamin, lo akan mencari irama, menjaga ritme rumah tangga. 7 tahun tuh? 7 tahun pertama. Okay. Kalau lo bisa persingkat itu jangan 7 tahun ya, setahun bisa. Kayak jalan tol. Bisa persingkat 3 bulan silahkan. Tapi gue 7 tahun tuh ngejalanin itu. Kan kita angkatan reformasi rumah tangga. Sampai sekarang ngalamin gitu. Anak kuliah dapat beasiswa, alhamdulillah UNJ. Pas wisuda juga angkatan pandemi semua tuh. Ya, itu. Kayaknya 7 tahun pertama kalau bagi gue sih rumah tangga itu tahun-tahun perencanaan di depan. Nggak ada perencanaan sih. Yang kedua badai. Yang ketiga panen dikit lah. Yang keempat badai dikit lah. Yang kelima hore gembira ya kan gitu. Ya, karena sebentar lagi anak mau nikah gitu. Perkembangan keturunan biologis, ideologis akan mencapai syaratnya sebagai keluarga ya kan. Kita punya cucu ya, berkembang biak ya, punya kakek. Distribusi pengetahuan di keluarga bisa terjadi ya kan. Anak tambah kritis sama orang tuanya gitu kan. Kayak berani ngomong, berani debat, berani protes, berani debat, bahkan berani merencanakan hidup saya 3 hari ke depan. Kalau dia begini, besok hati-hati kalau ngegambar. Anak tuh. Iya, supaya orang nggak miliki kuasa atas karya itu gitu loh. Itu. Tapi gue balik lagi ya biarin deh. Kuasa bukan milik saya, ya kan. Kuasa bukan milik manusia nih, gitu aja sih. Makanya kalau ada orang tiba-tiba sering Mas, gue dapat karya lo nih. Kontaknya. Yang dapat karyanya ngomong, ini karya lo tahun berapa? Kok belum ada tanda tangannya? Terus muter dong kita kepala. Ini dulu karya gue bikin di kapal nih. Waktu nyeberang mau ke NG misalkan. Oh gue taruh di sini nih. Kenapa bisa dia yang milikin? Itu. Bisa kita lacak. Di timeline tubuh saya gitu loh. Meskipun nggak mencatat secara. Ini periode ini nih, periode ini. Tuh, alhamdulillahnya itu dapat karunia itu Mas, mengingat gitu. Oh apa? Oh ya udah deh judulnya apa nih? Akhirnya kan orang nanya. Ada komunikasi, narasi ya kan, deskripsi. Kita mengkurasi karya, menginspeksi karya lagi, memeriksa lagi ya kan. Oh iya dulu akhirnya. Nah gue dapet dari dia nih. Nah saya nggak menjelekin orang itu jadinya. Oh ya udah nggak apa-apa ya kan. Ya mudah-mudahan bisa memberi energi, ruang, hidup gitu. Tapi 7 tahun yang kemudian jadi perjalanan yang mengatur irama, ada badai, ada konflik, ada persoalan, itu diselesaikan dan sekarang kan selesaikan dengan asik Mas. Kita pulang konser bawa jimbe nih, terus bawa perkusi kan bunyi duk. Mertua bilang no, baba lo pulang no, bawa duku kayak apa ini mah alat musik kayak gitu dibawa bekas ini lagi ya kan kayak gitu. Ya kita kelola dengan indah aja gitu loh ya kan. Ya mungkin besok lah ya. Besok lo lihat lo kalau gue dapet konser yang bagus nih ya kan, yang bagus makan kita ya kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya numpang lewat doang sih hidup kayaknya gitu ya. Dan kita bisa menjelaskan tidak dengan serius dan senang hati itu pihak mertua ya.
seneng juga. Oh. Seneng. Menangkap cair. Energinya ya. Iya. Cair juga, nggak menuntut banyak gitu. Ya. Bersyukur tuh. Badai itu lewat. Badai pandemi tuh. Badai kemarin ya, 10 tahun terakhir juga tuh. Berita rame begini begitu ya kan, siasatnya apa nih ya kan, orang nggak mungkin lah beli ikhtiar visual karya senilai 10 juta 2 juta, nggak mungkin lah. Jual yang kertas-kertas aja deh. Kalau nggak ngurek-ngurek gambar orang, kayak ini saya foto, saya ngurek-ngurek di handphone ya kan, dengan gaya saya kirimin ke dia. Nah ini dia ya kan, wih mantep. Nah itu bisa dicetak di kaos, di kartu pos, di stiker. Bebas ya. Hebat. Berapa nih Komedi? Ya berapa aja terserah ya kan, enggak berapa ya kan. Non budget ya, ini tadi kan. Nasar ya. Yang keempat gitu ya. Aja. Iseng sampai sekarang tuh masih suka saya lakukan tuh iseng tuh. Kalau nunggu bis lama ya kan. Nunggu apa gitu, proses menanti gitu. Iseng ngurek-ngurek kayak gitu. Gitu. Kan nggak ada semuanya tuh tadi kan, nggak ada konsep, terus nggak ada rencana, tapi akhirnya bisa melalui semua itu. Menurut Bang Edi itu karena apa? Hah? Kan tadi nggak ada konsep, nggak ada rencana, karena tapi ini kan panjang nih tahun bisa dilalui dan nggak ada prahara kan, nggak ada persoalan ya. Seneng. Karena seneng. Seneng ngadepin semua dan main aja, kayak halaman bermain. Oke. Saya tuh kalau naik bis, naik kereta, naik pesawat, alat perhubungannya itu saya kayak sudah berada di halaman rumah dan halaman bermain saya tuh, gitu. Jadinya senang. Perjalanan antara gitu kan, misalkan kayak kemarin kita 17-an mau ke Ngawi nih, nyanyi Indonesia Raya di Kali, itu waktu naik bis itu udah merasa saya udah ada di Ngawi tuh, udah seneng aja gitu, gitu. Seneng. Jadinya kayaknya semesta sebelum kita jalan aja udah menyambut mustakung gitu. Tadi menyamakan irama dengan keluarga, ini kan personal kan, menjalani hidup dengan gembira, bermain-main, ini halaman permainan gua. Itu kan kalau sendiri mungkin nggak ada soal, tapi kan ada istri, ada anak-anak, menyelaraskan itu. Rumah gua nggak gede Mas, kecil. Apapun yang celana kotor, sepatu jelek, kantong bawa apa, anak istri pasti tahu. Ya kan. Itu beruntungnya gue punya rumah yang tidak begitu luas, tapi menjadikan rumah yang bagiku kecil dan penuh syukur itu sebagai ruang bermain. Ruang bermain memelihara tata kelola belanja, tata kelola bayar sampah nih besok, tata kelola listrik, tata kelola rumah tangga, sampah bahkan ya. Jadi nikmat gitu. Jadi iramanya dijaga barengan ya. Makanya sampai sekarang 3 hari yang lalu timbul pertanyaan, ini negara kalau nggak bisa ngurus sampah berarti lu nggak usah ada negara nih. Ngurusin rakyat aja nggak bisa ya. Karena dari rumah tangga itu, ya kan, sampah gue nih, kertas terurai masih ya kan, plastik, ini korek nggak terurai kan, bahaya. Nyimpennya gimana? Kalau kebiasaan gue di rumah yang kayak gini-gini gue kumpulin, jadi sesuatu gitu, jadi permainan dia, gitu kan. Kayaknya seperti itu tuh. Jawabannya main sih. Ya, jadi menjawab semua kegalauan atau ini berani bermain. Melihat berani ini hidup itu sebagai permainan juga ya. Itu nanti permainan, kalau nanti larinya ke eksperimen ya terserah ya kan. Kalau eksperimennya berhasil, kan kehidupan biologi setelah akad nikah, rumah tangga, main dengan istri. Kemudian berhasil dapat anak, alhamdulillah. Main sama anak. Main lagi sama anak. Ya. Justru repot Mas kalau nggak main. Udah besar, main maling-malingan jadinya, dicari orang. Iya kan? Pernah ada pengalaman dicari-cari? Oh, belum lama itu 404 dicari-cari. Oh, yang bikin 404 iya, Found iya. Di sini kan jadi pusat ini. Ya, yang pusat, mural itu ya.
pusat advokasi. Padahal sekitar sini kan kantor pemerintahan semua nih. Iya. Ini kan jalan perintis kemerdekaan. Gue nggak tahu ya Mas. Selalu berada di jalan merdeka. Dulu melakonin laku jalanan jalan merdeka. Ini perintis kemerdekaan Mas. Terus aku tuh dari 95 pakai Assalamualaikum Merdeka. Zaman dulu pager. Zaman Ericsson R250 S Pro Hiu itu udah pakai Assalamualaikum strip Merdeka tanda tanya tanda seru. Kalau orang nerima itu, nih Bonetsky nih, nggak mungkin dibajak gitu loh. Kalau nggak ada itu, kayak Sandi gitu. Itu perintis kemerdekaan. Gitu. Jadi prosesnya untuk kemudian menemukan ruang yang setiap saat itu bermain-main dan enjoy di situ tuh, Bang Edi menghayatinya gimana? Nggak ada beban, itu aja. Nggak ada beban. Kalau terkunci, buntu, gue coba berpaling sedikit aja. Set. Yes. Ya ada sebelahnya nih, konblok. Iya ada sebelahnya, bekas ini, kayak gitu. Ya, gitu aja. Jadi nggak stuck di kebuntuannya, tapi geser ya. Itu yang gue nemu kurator ya, bilang organik gitu. Bilang, makanya itu gue pakai organisme calling namanya kalau bahasa aku tuh. Organisme calling ya. Organisme memanggil. Gitu. Ada ruhnya di situ. Gitu. Kayak gitu sih. Tapi dengan semua yang kan ini udah lebih dari 30 tahun lah Bang Edi di jalanan mengurus semua ini kan dari 96 97 kan atau malah sebelum kan? Panjang banget dan itu kan sepanjang umur reformasi juga dan nggak terjadi perubahan apa-apa. Aku tuh ini punya duit dulu 30.000, gue nyimpen di agen koran, agen majalah, agen tabloid. Gue jadi sub agen di Grogol tuh, bola Nova, kalau bola Kemis, GO ya kan, Jumat udah ngumpulin tet. SMP udah kayak gitu Mas. Udah mengelola gitu loh, mengelola tapi main. Konsepnya adalah bermain-main tadi. Ditipu lo sama orang, dia nggak setor, biarin aja. Ntar besok gue ke rumah orang tuanya ya kan, ke rumah main. Kayak gitu tuh kayaknya tuh dari dulu. Apa itu dibilang eksperimental juga nggak tahu, tapi aku nikmatin nih. Dan sampai sekarang sih masih kerasa. Kalau beberapa karya aku juga ada yang digelapkan gitu ya. Orang bilang digelapkan, dimanipulasi ya, biarin aja lah. Dia akan bicara sendiri karya pada suatu masa ya. Gitu. Dan nggak akan bisa dibohongin kok. The man behind-nya siapa ya kan? Gitu. Itu sih. Tapi kesempatan untuk kemudian menemukan ruang yang bermain yang berbeda-beda di rentang waktu yang panjang ini, yang mau Bang Edi suarakan tuh sebenarnya apa sih dengan semua ini? Yang gue mau suarakan apa yang gue temuin sehari-hari aja. Misalnya? Yang deket. Ketemu hujan, orang kok ngeluh sama hujan. Itu aja. Ketemu panas matahari kok di jam 9 orang kok ngeluh. Itu aja yang ringan-ringan aja. Terus tentang sampah nih ya. Ngelihat sampah kok lo ngeluh. Padahal manusia kan bukan makhluk sembarangan. Tidak menyembah Tuhan sembarangan. Itu aja tuh, narasi itu main terus tuh, kita naikin terus tuh. Jadi apa nih, agama sembarangan, presiden sembarangan, negara negara sembarangan, kok masih dibuang sampah sembarangan, kayak gitu tuh, kayak gitu ngolah itunya. Keresahan harian yang keresahan harian yang dekat sama tubuh saya. Yang dekat sama tubuh saya. Kalau beberapa kurator sih bilang kamu ada di dua alam, rural dan urban.
Rural dan urban. Rural urban tuh dia bilang lu tubuh kampung, katrok banget lah. Tapi pemikiran anak terminal. Urban banget, terminal kan urban. Ya kan? Okay. Becek banget gitu loh. Kayak gitu. Iya kan. Gitu. Katrok lah Mas pokoknya. Norak ya kan. Terus kadang juga suka lari dari besok lo harusnya gini tiba-tiba berubah. Bukan berubah Mas. Kayaknya nggak bisa aku tuh bersih gitu tuh. Oke. Iniin dikit lah. Terus gue tanya juga ke orang deket, gimana 5 menit pertama? Enak tuh udah. Inspeksinya gitu, cara meriksanya gitu. Oke. Ya, ngurasinya gitu. Gitu. Berubah terus nih, set. Kayak waktu gitu. Gitu. Jadi tubuh dipakai sebagai sarana mengindrai, lalu kemudian itu disuarakan. Sensor, intuisi. Di antara mata, 2 alam, dari rural dan urban. Kadang gue juga kalau ada orang bilang, bikin ini dong, maksain. Malah nggak dapet. Gue mendingan pura-pura blow on, atau pura-pura diem aja. Diem dulu dah. Ngendep kita, menepi. Atau menjaga jarak. Ngeliat kayak dana Indonesiana gitu loh, ada dana nih kementerian bantuan, udah dapat jawaban belum? Enggak, masih aman, yang lain aja dulu. Jawaban gue paling di 1 bulan kemudian begitu. Kan buat ini karya, buat bikin pameran, ya kan, ada kelas maestro, ya yang lain aja dulu, gue enggak. Alasannya enggak lah, udah lah. Gitu. Itu cara Bang Edi sendiri menyeleksi ya, mengkurasi. Seleksi. Tapi juga harus aku tulis juga Mas. Sering kan suka nulis di Instagram, non APBN, non APBD, gitu loh. Karena harus diperjelas juga, gitu. Posisi tubuhku nih gitu. Dan seni itu kan sekarang menjadi sarana yang paling efektif ketika banyak pembungkaman terjadi ya. Pembungkaman secara halus ya, tidak langsung. Sekarang memang sangat sophisticated, sangat rumit cara-cara pembungkaman, dan seni itu kan sekarang bersuara dengan sangat lantang. Kita lihat kemarin yang demo terakhir itu ya. Dan kalau tadi pernyataan dari Bang Edi bahwa kejahatan terus berjalan, semua hal-hal yang nggak kita suka ini terus terjadi. Kejahatan terus berjalan, bahkan lingkaran yang akan membuat kejahatan terus berkoloni dia. Di belakang, di depan, di samping kamera, di kolong mobil gitu loh, di balik pabrik gitu loh. Bahaya. Makanya tuh seni nggak ada hari libur itu sebagai sebuah gerakan. Nah, Bang Edi melihat seni sekarang sebagai cara untuk melantangkan suara itu kelihatan bagaimana dibanding misalnya pengalaman Bang Edi? Ada yang terburu-buru, ada yang nabrak-nabrak, ada yang diam sejenak, melihat, menjaga jarak dengan objek, subjek, keterangan kejadian, ya kan. Ada yang paling bahaya diem Mas. Yang paling bahaya diem. Diemnya kalau diem contemplate, masih ya. Diemnya kalau diem taskiro, Diemnya kalau diem komparasi, Diemnya kalau diem bertanya kepada orang terdekat, Jadi menginspeksi kan, memeriksa kembali. Tapi kalau diemnya kemudian dia ada di pihak situ, itu bahaya. Diam yang budak gitu ya. Budak. Bahaya. Dan itu ditemui banyak seniman. Banyak sekali. Banyak. Hampir-hampir. Kelihatan kok Mas. Kelihatan, dan siapa publiknya? Siapa umatnya? Siapa masyarakatnya? Siapa penikmatnya? Seni itu tidak hadir
untuk orang yang punya kulkas besar di rumah. Dia bisa hadir di otong tukang beca, juragan beca, dia punya kandang ayamnya harus indah, bersih, itu dia harus hadir di situ. Ternyata bisa dia. Gitu. Tapi seni yang tadi kemudian bersuara, nggak diem gitu ya, punya resiko kan? Dan menghadapi resiko itu main. Menghadapi resiko nggak ada yang bisa ngelawan. Kalau itu main-main. Wah, itu gat ya kan. Ini Mas, kita kalau seperti itu kayaknya, waduh, ada maha pelindung gitu loh. Udah yang ngejagain tuh Mas. Percaya itu ya? Percaya. Dan itu kejadian terus? Dan itu kejadian. Kayak mau ke sono kagak jadi tuh Mas. Kita naik sepeda bannya bocor. Kayak ada yang lindungin ganti malah ya? Vespa, ban depannya bocor gitu loh. Ya udah ngendep dulu dah. Iya kan? Gitu. Jangan ke sana. Itu kan. Itu bagian dari main-mainnya iya. Gitu ya. Oke. Karena Gusti Allah itu bermain juga. Ya Allah. Iya, kadang kita nggak paham ya bagaimana. Itu permainan dunia kan permainan Mas. Dia main, kalau ketahuan menang wasit, oke, padahal wasit itu udah dibayar, iya kan, main ya kan. Pemain cadangan yang nggak main-main ya kan ke tengah lapangan gitu ya. Aku ya, oh iya ya, kita di dunia cuma main ternyata ya. Jadi menghadapi risiko dengan main itu menjadi lebih enteng. Lebih enteng, rileks, dan objektif, bisa melihat dengan jernih, mendengar dengan jernih, kering. Ibaratnya akustik ruang bagus nih, soundnya, nggak usah pakai efek juga, nggak usah pakai ya, gitu, nggak usah pakai sound engineer juga udah bagus ya kan gitu. Tapi sebelum kemarin rame yang 13-12, ada 404 kan? Dan itu kan meresikokan Bang Edi dan teman-teman di Tangerang waktu itu. Nah itu waktu itu menyikapinya gimana? Atau bersiasatnya atau bermainnya gimana? Main, ada polisi datang, kita bilang, apa yang lo tahu sama gambar? Pertama, sebelum dia ngebahas itu. Oh gambar kan gini-gini. Pernah baca nggak? Kalau kemerdekaan kita dulu dirintis juga oleh coretan-coretan di kereta merdeka tuh. Kereta di tembok-tembok. Nggak pernah baca. Ya udah baca sekali lagi. Dulu sekolahnya di mana? Saya Akmil. Ada nggak pelajaran kebudayaan, studi kebudayaan? Nggak ada. Ya udah belajar lagi lah kebudayaan gitu. Ngomong baik-baik aja. Pulang dia. Sambil senyum-senyum, kita sambil ngelawak Mas. Sambil bermain. Gaya Betawian, gaya kampung. Ya. Ngelenong lah ya. Terus paling dia ngomong susah, kita suwe, kita ngadepin orang gila mah katanya, iya kan. Ya, ternyata di dunia ini juga para filosof, nabi-nabi juga dibilang orang gila kan. Iya, ya, pada eranya dianggap gila. Iya kan, dari zaman Renaissance ya kan. Kayak gitu. Gitu aja sih, banyak yang lucu itu peristiwa hari itu. Ada yang tiba-tiba marah nggak jelas, udah marahnya nih. Dia udah marah nih Mas, 10 menit. Dengerin habis kita gitu. dengerin habis, pura-pura tolol. Sambil saya banyak istighfar juga kali ya. Pura-pura gila aja, gagu ya kan. Tanyain juga diem. Udah? Nanyanya udah? Nanyanya udah? Baru kita jelasin. Kita jelasin secara bahasa rupa. Bapak buka Google, bahasa rupa, bahasa visual. Masuk di Indonesia itu baru tahun 1991 saya bilang. Walaupun sudah ada kampus ISI, ITB, desain grafis, seni rupa, nggak semuanya orang mengerti tentang seni rupa. Saya gituin aja. Oh iya. Akhirnya saya dapat bocoran tuh Mas. Di beberapa polsek sama Polres, video lo yang wawancara sama Detik misalkan diputer, mereka pada belajar. Ya udah, alhamdulillah. Berarti kan ada distribusi pengetahuan. Iya. Dengan bermain-main tadi ya. Bermain-main. Tapi aku nggak ngalamin apa sih ya, benturan ya fisik. Kalau teror ya. Oh teror ya. Teror biarin gua hadapin, paling cuman ku bales hehe. Biasan
Saya kan gitu tuh, hehehe. Kalau nggak saya balas dengan titik aja, titik udah gitu, gitu. Kode aja, gitu. Kayak gitu mas. Tapi siasat bermain-mainnya tuh selama ini berhasil ya? Berhasil. Untuk meredam atau membuat pihak-pihak yang tidak suka atau berlawanan itu. Iya. Oh, berhasil. Karena dia juga sebenarnya lagi main-main mas. Oh. Tapi main-main yang tidak punya rule, punya aturan bermain, gitu. Tidak ada wasit yang dilanggar juga, gitu. Ada rambu yang ditelikung, gitu. Gitu. Jadi permainan dilawan dengan permainan juga. Iya. Jadi ngayun lah itu dua-duanya. Ngayun ya kan. Aku dulu belajar silat kan. Tapak suci nggak. Kalau lawan nyerang kita hindar, set lempit, pakai energinya, matahari, kasih lembu, ya kan dengan kelembutan, ya kan, gitu. Lama-lama dia bingung yang kita hadapin siapa sih, angin apa orang sih, ya kan gitu. Yeah. Oh itu, jadi semangat dibalik perlawanan dengan bermain-main itu seperti itu ya. Tapi jangan diikutin ya, karena gue main terus sih gitu kan. Ada kelelahan nggak ketika misalnya mengupayakan sesuatu? Ya? Ada, tapi jangan melakukan kerjaan itu di siklus yang sama, di kerjaan yang sama. Nanti kalau kelelahan ganti dengan yang lain. Misalkan bersepeda, misalkan ngechat, gitu loh. Ganti medium, ganti ruang, gitu. Kalau kelelahan. Jadi terus terbuka ya pada terbuka. Banyak hal. Itu. Terus jalan melihat, gitu. Mendengar, nonton konser misalkan, untuk mengisi, ya kan. Ngelihat hal-hal yang baru yang tidak kita lihat di kemarin pagi misalkan, kemana gitu loh. Nggak jelas nih jalannya kemana, ya kan. Jalan aja. Apa ke dapur ibu-ibu tukang nasi uduk, ngelihat dia masak, ya kan, kayak gitu. Kayak gitu, melihat-lihat itu. Untuk menjernihkan penglihatan lagi gitu. Supaya kejenuhannya hilang. Itu kan kayak siasat orang kreatif juga sebenarnya. Oh gitu ya? Jadi tidak menjalani sesuatu secara rutin terus-menerus sehingga daya kreatifnya tumpul. Oh itu ya? Misalnya kalau jalan nih tiap hari, misalnya orang berangkat satu titik ke titik lain. Biasanya dia jalan, besok dia naik sepeda, besok dia naik motor misalnya, atau besok dia lari. Nah, itu beda tuh. Atau jalur yang tadinya dia pakai jalur A, dia pakai jalur B. Itu kan persis kayak siasat kebuntuan itu kan, untuk terus kreatif gitu ya. Siasat tuh ya? Ya, alhamdulillah, bersyukurlah. Kalau ini organik aja itu kan, dijalanin dengan pengalaman harian. Aku juga nggak tahu mas, istriku sebagai orang terdekat di rumah juga nggak akan bertanya, ini ke arah mana nih hari ini, enggak. Oh enggak, dibebasin. Bebasin. Wah itu. Aku kan kalau keluar nih mas, kalau keluar kalau ke kanan arah Bulungan, kalau ke kiri Cikokol rumah. Jadi biasanya tetangga ngomong, lo tadi arah kiri apa babenya ke kanan dong, kayaknya ke Jaksel dia, ke Jakarta dia, ke kiri kan temen-temen tetangga banyak tukang ojek di rumah ya kan. Gitu. Kenalin kiri apa kanan nih. Tapi pada sampai membebaskan untuk melakukan itu, istri sampai butuh berapa waktu lamanya? Ya itu mas, setelah 7 tahun mas. Setelah 7 tahun badannya menjadi 7 tahun dia tahu. Ya udahlah. Laki-laki gue begini emang ya, absurd deh, kagak jelas ya kan. Tapi tiba-tiba bawa rezeki, tapi kok itu harganya jadi segitu mahal ya kan. Wah ya kan. Gitu mas. Sampai pada suatu masa kita pernah kaget juga nerima rezeki ya kan. Yang satu malam itu lebih banget loh. Mau ngapain nih sebanyak ini gitu loh. Gue juga kagak tahu mas, karena hasil dari nanem kayaknya. Kita kan waktu itu kelompok pameran ya. Terus aku jaga pameran itu terus, tapi nggak ada tugas. Itu ya, pameran aja. Bukanya 24 jam. Itu yang Big Bad, Big Bad Wolf tuh, di ICBSD kan 24 pameran jam tuh. Itu ya? Iya, pameran buku, kita ada stand di Big Bad Wolf, belakang ya. Itu lukisan siapa-siapa, lukisannya yang spandramnya bagus-bagus, karena itu AC-nya stabil kan, kalau malam dingin.
Kalau kanvasnya jelek pasti kendor. AC-nya kendor kan. Itu aku jadi belajar di hari ketiga, malam ketiga, itu kalau pengunjung jam 10 malam sampai jam 2, itu orang-orang arsitek, desainer, orang-orang yang mau dugem nggak jadi, larinya mau beli buku. Ya. Jadi beli karya tuh cuma nunjuk gini doang mas, ini gue mau. Gitu. Terjadi pemborongan di situ dan berkepanjangan terus. Arsitek-arsitek itu, arsitek-arsitek yang tidak kita kenal di Instagram, di media sosial, dan ketemu karya Bang Edi di situ. Dan bener rezeki dia bener halal, dia baru mungkin dapat job ini rumah ya kan gitu. Jadi ngobrol banyak sama mereka tuh gini-gini soal gini. Dan banyak seniman yang waktu itu kan kelompok pamerannya kolektif, yang nggak hadir ya nggak dapat rezeki. Karena emang dia membeli sesuai dengan amal perbuatan kali ya, karena senimannya ada di situ yang menanam tadi. Saya tiap hari kan on the spot, nggak bisa diem mas di tempat lokasi itu juga. Walaupun nggak disediakan ruang gambar, saya gambar di kartu-kartu kayak kuartet gitu kecil ya kan. Gitu. Bersiasat ruang gitu loh. Siasat ruang dengan menanam. Ya dia akan tumbuh di ruangan itu kan. Main aja gitu. Hasilnya kayak apa ya nggak ngerti lah. Nggak ngerti. Kadang juga kalau udah jadi kumpulin aja taruh jeger. Biasa kalau di sini kambing tuh yang suka ngumpulin tuh. Itu juga yang tadi kita lihat ya. Banyak ruangan isinya karya Bang Edi semua, dari koper lah, kertas lah, kanvas lah, segala macam kayu-kayu. Itu yang gue temuin juga di tempatnya. Kabar di Solo. Weh, karyamu lo ini besok ada pameran di Jebres ya. Jebres. Ada galeri yang pengen, ya udah pamerin aja udah. Iya kan, ntar aku kesana, direstorasi dikit lah, iya kan, karena debu, karena apa gitu, itu kayak gitu. Nggak menganggap karya tuh juga sesuatu yang jangan sampai hilang, gitu loh. Udah kalau habis berbuat, ini kayaknya rumah si A bagus untuk konservasi nih, nitip ya di sini, ya kan. Kalian pajang aja deh. Lu nggak ada pajangan di rumah kan, sekalian pajang ya, anggap aja konservasi di sini ya kan. Terus ya udah pajang aja, nggak apa-apa ya kan. Tiba-tiba ada tamu dia ya kan yang datang suka, ya udah. Ini siapa nih? Gitu. Bukan aku yang hargain tuh mas, dia aja udah yang transaksi ya kan, gitu aja. Paling dia cuma ngomong segini bro maunya, ya udah sikat. Gitu aja mas. Jadi menambah yang 3 nasar tadi kan? Iya. No konsep, no budget, non teknis, non budget. Iya. Jadi 4 tuh. Aku juga pernah ketemu Pak Nasar sih. Karyaku ada tentang Pak Nasar itu. Hei Pak Nasar, aku ngefans sama kamu Pak, melebihi Rolling Stone. Gitu. Aku pamerin waktu itu sama sepeda Mas Inu kalau nggak salah. Oh, yang silver itu. Si Kishima. Sama sapu lidi. Orang ngambil tempat semua displaynya di dinding. Tapi aku ngambil tempat taruh di sepeda itu, ngelindes karya itu sama sapu lidi. 3 hari sebelum pameran berakhir ada yang minat mas. Bawa aja. Yang saya tanya pertama kali, tahu Pak Nasar? Tahu. Ya udah, aman. Cocok lah. Pak. Cocok. Kalau dia tahu Pak Nasar hidup dalam suasana yang menurut narasi literasi hari ini orang yang miskin. Tapi aku nggak percaya sih. Narasinya pokoknya sedih lah, perih. Kayaknya Pak Nasar, Pak Nasar mah enjoy aja, nggak ngomong-ngomong gitu ya kan. Kayak Bang Edi juga. Dia pagi jam 7 kalau ada bir seneng dia ngelukis dulu di Balai Budaya ya kan. Aprijal di Menteng, Aprijal juga belajar sama dia gitu. Sekarang yang lahir begitu. Gitu. Wah. Terakhir nih. Ini gue mau nyimpulin sebenarnya. Ini Bang Edi hidup di jalanan, amburadul, acak-acakan, bermain-main dan tetap bertahan. Apa yang kira-kira membuat Bang Edi tetap bertahan dengan orang-orang mas?
Orang-orang yang aku temuin. Om, assalamualaikum om, waalaikumsalam bang. Bro, kemarin gue liat lu di sono ya, bikin ini ya. Kapan nih di sini ya kan gitu loh. Senang gitu ya mulai energinya ya. Itu bagi gue tuh mas kayak mengkurasi mas. Kayak inspektorat jenderal dia tuh. Dia tuh kayak badan pemeriksa saya gitu mas. Yang kasih energi gitu, kasih gitu energi. Ya. Baiknya sih nggak usah sono lagi bro. Karena nggak ada duitnya di sono ya kan gitu. Lu kayak tahu aja paling gue jawab gitu mas. Gitu. Ngasih seneng ke orang yang ngasih kabar itu mas. Oh iya makasih ya. Itu yang buat bertahan. Energi berkepanjangan. Dan panjang tuh mas informasinya terus. Ya kan? Terjalin ya. Terjalin terus. Ya kan. Bro ngomong-ngomong gue mau ini buat di rumah nih baru dicat rumah. Taruh dong lukisan apa. Udahlah lucu-lucu lah gitu mas. Macam-macam garasi lah segala macam, kendaraan lah, sepatu lah, baju lah. Jadi orang-orang kuncinya ya. Ketemu orang-orang. Gitu ya. Sosial ya. Bersosialisasi, ketemu di pasar, ketemu di warung. Aku kan seneng mas kalau ketemu orang baru nggak mau ngaku-ngaku. Dari mana ya mas? Pura-pura gabut tuh, dia ngomong terus tuh ya kan. Kita diem aja, pura-pura belum diem aja nangkep aku ya. Nyerep ya intinya ya. Dia belum ngopi kayaknya. Pesenin kopi dong, Indo Cafe 1 buat dia ya kan. Mas makasih ya. Emang dari mana mas? Enggak, jalan-jalan aja main-main. Nah situlah kebuka. Tanyain orang, kerjanya apa mas? Tukang kebon ya. Nyapu ya. Gitu aja mas. Nah kalau untuk menjaga DNA kan tadi kalau di awal kan DNA. Kita ya DNA rebel dari Tangerang gitu ya. Dia nggak culture tapi rebel dan itu kan kayak distempel oleh si JJ Rijal yang ngasih nama Edi Bonetsky juga. Gimana jaga rebellion atau perlawanan lah itu kan untuk karya-karya yang dibuat di tengah sekarang kan banyak orang terkooptasi atau orang mudah sekali dipakai. Terlalu pengen buru-buru kita membuat karya terhadap soal-soal perlawanan. Bisa aku lihat dulu, aku dengar, aku tracing dulu. Ini apa sih? Ya kan? Ini tentang apa sih? Oh ini seni lawan tirani loh. Wah dari dulu kita emang ngelawan itu ya kan. Gitu. Aku lihat ke belakang lagi dari zaman sejarah lah ya. Seniman keluar rumah berseteru pakai cat kapur untuk menulis apa aja soal republik ya kan, dari publik kepada republik. Aku punya hashtag itu. Ya kan? Aku sering ngeliat kembali hashtagku yang dipakai Atmas Exposure. Gue pernah ngapain sih dulu? Harus ada episode mas berkelanjutan. Kayak dari publik kepada republik, dulu gue gambar di Areng nih. Besok harus ngapain nih ketika gue berhadapan dengan itu ya, dengan rezim, dengan tirani. Gue akan menggunakan mode yang gue jumpai dekat dengan tubuh. Nggak akan mungkin beli dulu nih materialnya. Kayak mengada-ada. Dan terlalu alay lah. Ya kan? Jadi rebelnya berangkat dari diri sendiri karena itu dari situ muncul DNA. Itu sepersekian detik mas untuk memutuskan itu, memeriksa. Kayak bersyukur ya ada media sosial untuk menyimpan arsip itu ya. Jadi kita tengok nyambung lagi. Terus tengok lagi. Oh iya. Dulu Mas Inu pernah ngoleksi juga tuh warna ungu ada ya kan. Ekosistem. Sepeda Sikisima muter ya kan. Gitu aja sih. Biar ada episode kayak buku, babnya nyambung mas, gitu. Kalau nyambung kan enak, orang ngikutin. Tapi ternyata ada yang 8 tahun orang baru ketemu ngikutin laju saya nih perkembangan. Gue ngikutin lu terus nih, gini ada grafik ya. Wah, kayak gitu. Bersyukur itu. Dan untuk membentuk DNA itu tadi, seni nggak ada hari libur. Ya,
Karena itu kan ritme yang menempa kan, dan membuat kita punya konsistensi gitu. Ya kalau libur repot juga Mas. Bukan dapur nggak ngebul, bukan. Karena yang dilawan juga nggak pernah libur ya. Iya. Sementara angin juga nggak libur ya kan. Hujan juga nggak akan libur. Iya. Pohon juga tumbuh nggak ada libur. Terpengaruh oleh bulan ya kan. Gitu. Gitu. Bermain-main di ruang yang nggak pernah ada hari liburnya. Edi Bonetsky. Terakhir banget, Edi Bonetsky, lo jelasin itu nama dari mana dan apa maknanya sebenarnya. Dan nama lu siapa sebenarnya? Aku nama KTP Herdi Aswarudi. Herdi Aswarudi. Aswarudi. Baru tahu nih gue. Akte kelahiran tuh. Bin Warsidin, bin San Mohemi, ya, bin Karyo Wiharjo. Ya, itu leluhur tuh ya? Leluhur, Karyo Wiharjo tuh leluhur. Bapakku tuh Carik juga. Bapakku, leluhur ya. Bapak Mantri? Bapak Mantri. Ibu Asia, dulu Katolik, masuk Islam. Sekarang masih hidup, ibu ya. Oh iya, ibu. Tukang mandi jenazah. Bla 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 bla. Bersyukur aku hidup bersama keluarga yang membebaskan, memerdekakan terus. Berseni-senian dari kecil, ngumpulin orang-orang ya kan. Sampai suatu masa aku juga nggak tahu, sebelum reformasi itu jualan tas-tas belacu digambar di Kebon Karet UI Depok. Belum ada yang jualan tuh. Kebon Karet? Belum. Dulu yang nongkrong di situ Oneng, Doni, Ibut, Bagus Takwin, JJ Rijal. Lama kalau pulang bareng JJ Rijal tuh, sampai kalau kita mau konser tuh orang bingung ngasih nama. Edi mana tuh, Edi Grogol. Udah Ibut, Doni, JJ Rijal sepakat tuh ngasih nama bertiga di Kebon Karet. Bonetsky aja udah, Kebon Karet seberang stasiun kereta api UI. Bertiga tuh kita ditasbihkan di situ. Mereka mahasiswa iya. Nah besok kalau malam Sabtu siaran di radio Fakultas Teknik, JJ Rijal wawancara kan soal aksi sajak warteg. Mahasiswa takut sama rektor takut sama ini, sajak warteg ada tuh waktu itu. Nah kita diajak nyanyi itu, nyanyi ya, gue ntar dialog soal kondisi bangsa kritis hari ini, masih jadi mahasiswa dia. Gue nyanyi di jeda-jeda itu, dan gak bawain lagu orang Mas, bawain lagu baru terus. Ada lagu baru apa ini hari ini? Oh lagu Tali Kasih Merah Putih, bawain gitu, kayak gitu. Ntar pulang bareng JJ Rijal, gue ke Tangerang, udah pindah ke Tangerang. Iya, dia Tangerang. JJ Rijal turun di Selipi Palmerah, ya kan. Gue lanjut masih ke Tomang nunggu bis lagi ke Tangerang, gitu. Kayak gitu. Itu awal perkenalan, dan lama lah itu dia ngasih nama itu karena emang harus ada nama panggung ya kan. Zaman itu ya kan. Meskipun jarang manggung. Edi banyak waktu itu, anak filsafat juga banyak tuh nama Edi. Edi mana tuh ya kan. Kan gue kagak jelas Mas. Di situ bukan mahasiswa, tapi gaul sama mahasiswa, sama dosen. Iya, kayak gitu. Bonetsky, Kebon Karet, seberang stasiun kereta api UI. Iya. Gue baru tahu. Thank you Bang Edi. Thank you, makasih. Begitu Mas Idu. Lama banget kita berteman. 2003 ya. Gue pertama chat lo untuk ngamen jadi anggota DPR. Dan gagal. Masih Erikson tuh ya? Masih Erikson. 0813 4 nomor itu. Thank you ya. Nah, kita di Semanggi nih, ruang yang dipakai untuk bermain-main. Dan bersiasat dengan segala hal. Kayak di situ aja tuh nggak ada yang serius Mas. Coba Mas. Kami tidak besar tapi cukup untuk bertahan. Dan semoga terus bertahan. Amin. Untuk melakukan hal-hal baik. Thank you Bang Edi ya.